Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Rahardiani Tias Subekti. Pada aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang pemahaman merdeka belajar. Topik yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid yang merdeka. Seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung orang lain. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya, seperti halnya yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Seperti yang biasa kita ketahui dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing matio mangun karso, tut uri handayani. Selanjutnya, modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan kehidupan anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu tentang kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kodrat murid. Kodrat murid ada 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan adalah pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid berkaitan
berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam setiap murid dapat dikenali, digali, dan dikembangkan. Selanjutnya yaitu tentang asas trikon. Ada 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti berasal dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi yaitu ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti yaitu ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Konsep konvergensi yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dan sebagai visi mulia, mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Selanjutnya, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sekian pemaparan dari saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harapkan umpan balik dari Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Belajar dengan cara mengisi link Google Form berikut atau dapat klik pada kolom deskripsi di bawah video ini. Bapak Ibu juga dapat menuliskan di kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kerja apa yang Bapak Ibu lakukan setelah memahami pemahaman materi belajar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.